Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya rindu kita boleh membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian hingga ayat yang keempat. 2 Timotius 3 pasal yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Bapak Saudara, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, kita main game singkat ya. Kita ice breaking sebentar gitu ya. Ini adalah this or that ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang, saya akan kasih dua pilihan. Bapak Ibu tinggal pilih pilihan yang pertama atau yang kedua. Oke, gampang ya. Kita mulai, this or that. Nasi padang atau nasi uduk? Satu atau dua? Satu. Satunya coba nasi padang gitu ya. Nasi uduk tuh nggak kenyang ya, nasi padang mantep gitu ya. Oke, yang kedua, kopi atau teh? Satu, dua. Wah, ini cukup serempak ini ya, kopi gitu ya. Oke, berarti kita orang-orang kopi, makanya ada Yasber ya, biji kopi ya. Kalian promosi ya. Oke, ke pantai atau ke laut Bapak Ibu? Pantai atau ke laut? Ada yang ke pantai, ada yang ke laut. Wah, ke gunung ya. Oh iya sama ya, salah saya ya. Ke pantai atau ke gunung ya maksudnya ya, salah ya. Ke laut atau ke gunung Bapak Ibu? Gunung ya, atau ada yang ke laut ya. Oke, next, rebahan di rumah atau jalan ke mall? Rebahan, jalan-jalan. Oke. Bapak-bapak ini, Bapak Ibu Saudara, ini pilihannya gampang ya untuk kita pilih ya. Tanpa kita berpikir panjang, kita langsung cepat memilih ya. Karena memang itu sesuatu yang selera kita, sesuatu yang kita sukai, sehingga dengan mudah kita spontan langsung memilihnya, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bagaimana kalau pilihannya saya ubah seperti ini? Tapi yang kali ini nggak usah dijawab Bapak Ibu ya, supaya tidak terjadi kemunafikan ya. Jadi nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja ya. This or that, tidur 1 jam lebih lama atau nggak usah 1 jam lah ya, 10 menit untuk berdoa syafaat. Lebih pilih uang untuk belanja semua yang kita suka atau menggunakan uang itu berbagi kepada orang yang sedang kesulitan. Kita lebih pilih punya waktu me time yang panjang seharian gitu ya, tanpa diganggu siapapun oleh apapun gitu ya. Atau meluangkan waktu menolong teman yang lagi kesusahan. Kita lebih pilih menggunakan waktu, tenaga, talenta kita hanya untuk pekerjaan dan hobi pribadi kita. Atau juga untuk pelayanan di gereja. Kita lebih pilih mau hidup nyaman tanpa mau repot dengan masalah orang lain, atau rela terlibat menanggung beban sesama di dalam sebuah kelompok kecil. Saudara, sekarang pilihannya terasa lebih sulit ya. Karena pilihannya bukan cuma sekedar apa yang saya suka, tetapi sekarang mulai menyinggung apa yang Tuhan suka. Dan kadang itu keluar dari zona nyaman kita. Bapak Saudara, disinilah kita perlu berhati-hati Bapak Saudara. Kita hidup di tengah budaya yang mulai melantangkan budaya self-love gitu ya. Bahwa sayangi dirimu dulu, utamakan kebahagiaanmu dulu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Tapi dengan
tanpa sadar gitu ya. Perlahan-lahan kita bukan cuma mengasihi diri, tapi kita mulai memanjakan diri kita. Karena itu hari ini dengan kebenaran firman Tuhan kita mau kembali kepada kasih yang sejati itu. Apa kasih yang sejati itu? Bagaimana kasih yang benar itu? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Saudara melalui perikop yang tadi kita baca bersama. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Bapak Saudara, ini merupakan surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius pada waktu itu sedang menggembalakan jemaat Kristen di Efesus. Jemaat yang cukup besar, cukup maju di kota yang besar. Dan di tengah kota yang besar itu terjadi banyak pergumulan Bapak Ibu. Yaitu ada banyaknya ajaran sesat. Ada guru-guru palsu yang masuk ke tengah jemaat dan itu mengganggu situasi dalam jemaat. Salah satu yang paling mengganggu adalah lewat ajaran itu lahirlah gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya tentu saja ya, ajarannya salah, pasti gaya hidupnya pun juga salah. Karena itulah Paulus di tengah ini memperingatkan Timotius untuk berwaspada terhadap kondisi yang ada di tengah jemaat yang sedang dia hadapi. Kalau kita melihat di ayat yang pertama tadi Paulus mengatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir. Paulus mau menyampaikan kepada Timotius bahwa kita sekarang hidup di hari-hari yang terakhir. Apa maksudnya Bapak Saudara? Di dalam pemahaman iman Kristen mula-mula, istilah ini hari-hari terakhir itu bukan menunjuk kepada hari yang masih jauh di depan. Tapi ini menunjuk kepada zaman di antara kedatangan Kristus yang pertama, itu dimulai dari kedatangan Kristus Yesus yang pertama, dan akan berakhir terus berjalan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Zaman inilah yang disebut sebagai zaman akhir ya. Bukan akhir zaman, kalau akhir zaman itu hari terakhir. Tapi ini zaman akhir, masa-masa terakhir, hari-hari terakhir. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya sudah sadar bahwa kita semua, bukan hanya Paulus, Timotius, bahkan sampai hari ini, kita hidup di masa yang sama, yaitu masa zaman akhir. Apa yang akan terjadi di masa zaman akhir ini? Yaitu akan datangnya masa yang sukar. Menarik dalam bahasa Yunaninya Bapak Saudara, kalepoi itu bukan hanya berarti masa yang sulit gitu ya, tapi juga masa yang keras, yang berat, bahkan berbahaya. Jadi di sini tantangannya bukan cuma sekedar penderitaan secara fisik, penderitaan secara ekonomi, tetapi akan semakin memburuk kondisi moral dan spiritualitas manusia. Dan ini sejalan Bapak Ibu Saudara dengan iman perjanjian baru maupun tulisan apokaliptik Yahudi ya. Ada banyak bagian-bagian yang menegaskan bahwa menjelang akhir zaman nanti akan terjadi peningkatan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya kalau kita melihat dalam Markus pasal 13, 2 Tesalonika 2 ayat 3, Wahyu pasal yang ke-13, kita akan melihat bagaimana sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dunia akan ditandai dengan kemurtatan, penyesatan, dan bahkan meningkatnya kuasa kejahatan. Bahkan dalam Matius 24 pun Yesus pun menubuatkan bahwa di dalam masa zaman akhir ini akan ada banyak orang percaya yang menjadi murtad. Saudara, dengan kerangka berpikir seperti ini, Paulus ingin menolong Timotius melihat situasi jemaat di Efesus itu bukan sebagai sesuatu yang kebetulan. Bukanlah sebagai sesuatu yang mengagetkan, tidak. Tetapi ini sesungguhnya merupakan penggenapan nubuatan eskatologis itu. Dan hal itu juga berlaku bagi kita hari ini Bapak Saudara, yang hidup di masa zaman akhir ini. Kita akan terus melihat bagaimana kondisi dunia ini akan semakin kacau, semakin tidak hidup di dalam kebenaran, akan semakin tersesat Bapak Saudara. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan dan jangan kaget Bapak Saudara. Itu bukan juga menunjukkan bahwa Tuhan jauh, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa firman Tuhan sedang dingerapi. Akan terjadi kekacauan semakin banyak di masa yang sukar ini. Penyimpangan moral apa saja yang muncul di masa-masa akhir ini Bapak Saudara? Paulus menjelaskan di ayat yang kedua hingga yang keempat. Paulus memberikan sebuah daftar panjang, kalau kita hitung itu ada 18 daftar kebobrokan moral manusia. Tapi menariknya sebelum kita membahas lebih lanjut daftarnya Bapak Ibu, daftar ini dimulai dengan 2 sifat buruk yang paling utama.
yaitu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dalam bahasa Yunaninya ada kata yang sama, philatoi dan philarguro, yaitu ada kata yang sama, yaitu philos, cinta. Cinta di sini bukanlah kasih yang sehat, tapi cinta yang salah arah. Kata mencintai diri sendiri, philautos, itu menunjukkan bahwa cinta kepada dirinya, ego, keegoisan yang bahkan sampai menempatkan diri di atas segala sesuatunya, bahkan merampas tempatnya Tuhan yang seharusnya menjadi pusat hidup manusia. Dan philagos berarti harusnya bukan cuma menjadi hamba uang, tapi sebagai pencinta uang, yaitu dorongan yang kuat untuk mencari keuntungan materi demi kepuasan diri sendiri. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 6, Paulus pun juga mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Dan dari sini kita tahu bahwa di balik cinta uang ada cinta diri yang egois itu. Saudara, ketika cinta seseorang kepada Tuhan digeser menjadi cinta kepada dirinya sendiri dan cinta kepada uang, maka semua sifat buruk lainnya akan mengalir secara otomatis. Paulus menyusun 18 daftar itu. Cintai dirinya, pecinta uang, maka akan terjadi pembual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama atau hal-hal yang rohani, spiritual, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita melihat daftar ini, Bapak Saudara, ini seperti ada sebuah degradasi moral dari dirinya sendiri, pecinta uang, mencintai diri sendiri, sombong, pembual, kemudian mulai berdampak kepada sesama, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai. Kemudian bahkan lebih dalam lagi kebobrokan moral itu terjadi kepada Tuhan. Berlagak tahu, lebih mencintai, lebih menuruti hawa nafsu daripada mencintai Allah. Saudara, ayat yang ke-18 ini sebenarnya ayat yang keempat itu lebih tepat secara harfiah dikatakan lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Philedonoi, malone, philotheoi. Sekali lagi kita lihat ada kata philos di sini, cinta itu. Dengan kata lain Bapak Saudara, inti kerusakan manusia pada akhir zaman adalah ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup manusia, melainkan dirinya sendiri. Alih-alih mengasihi Allah, kasih itu kemudian dialihkan hanya kepada dirinya sendiri, kepada uang, kepada kesenangannya sendiri. Cinta diri yang salah inilah yang kemudian mendominasi manusia di zaman akhir ini. Dan akibatnya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama menjadi hilang dan semakin langka kita temui. Dan bukankah itu juga budaya yang semakin lama semakin lantang diberitakan, sebuah mantra tentang self love itu Bapak Saudara. Dikatakan bahwa kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus penuh dulu, kamu harus beres dulu dengan diri kamu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Kamu harus cukup sama kasih diri kamu sendiri, baru kamu bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Atau mungkin kita salah satu orang yang mempercayai kalimat-kalimat seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah firman Tuhan mendukung pernyataan-pernyataan demikian? Seringkali Bapak Saudara orang-orang yang mendukung self love ini menggunakan salah satu ayat firman Tuhan yaitu Matius 22:39 yang dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka orang-orang demikian akan berargumen, ini bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita? Karena itu kasihilah dirimu sendiri baru kamu bisa mengasihi sesamamu. Tapi pertanyaannya adalah apa benar maksudnya demikian? Kalau kita teliti lebih dalam Bapak Saudara, Matius 22:39 ini sedang tidak berbicara tentang prioritas. Bahwa kamu mengasihi diri sendiri baru mengasihi sama, enggak.
Tapi ini berbicara tentang sebuah ukuran, sebuah standar kasih. Mengasihi diri sendiri dalam ayat ini bukan perintah. Perintahnya hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tidak ada perintah yang ketiga. Ini bukanlah perintah, tetapi sebuah kenyataan diri bahwa di dalam natur manusia yang telah jatuh dalam dosa, self love sudah menjadi bawaan dasar, default manusia berdosa. Efesus 5:29 katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Memang benar Bapak Ibu, ada orang yang mungkin gak suka dengan penampilan dirinya, gak suka dengan kemampuannya, gak suka dengan kepandaian dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya orang-orang akan memperhatikan dirinya sendiri, mengejar kebahagiaannya dan menghindari penderitaan. Karena itu Bapak Saudara, ketika Yesus berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan berarti self love dulu baru love others. Tetapi karena secara natur, secara otomatis kita sudah mengasihi diri kita, itu sudah pasti kita mengasihi diri kita, maka sekarang salurkan kasih itu kepada sesama. Kalau kita tidak mau menderita, maka kita pun harus menolong orang lain agar jangan menderita. Kalau kita mau menginginkan kebaikan dalam diri kita, maka kita harus mengusahakan sesuatu yang baik bagi orang lain. Intinya adalah perlakukan orang lain sebaik kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita melihat Bapak Saudara, Matius 22 ini paralel dengan Lukas pasal yang ke-10, di mana Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang serupa. Lalu orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku itu? Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu tahu kisah itu? Ada orang Yahudi yang terluka karena dirampok dan dia sampai sekarat gitu ya, habis segala sesuatunya. Lalu datanglah seorang imam, seorang Lewi yang adalah saudaranya, orang Yahudi, tapi mereka menolak untuk menolong, hanya berjalan minggir gitu ya. Lalu datanglah orang Samaria, musuhnya orang Yahudi, yang dianggap hina oleh orang Yahudi, tapi dia menolong dan merawat orang tersebut. Apa yang kita dapat dari perumpamaan ini Bapak Saudara? Kegagalan imam dan Lewi menunjukkan kasih mereka kepada sesamanya orang Yahudi bukan karena mereka kurang kasih kepada diri mereka sendiri. Imam dan Lewi gagal mengasihi sesamanya karena justru mereka terlalu mengasihi dirinya sendiri. Mereka gak mau repot, mereka gak mau susah, mereka gak mau terlibat di dalam kebutuhan saudaranya. Mereka justru terlalu mengasihi diri mereka sendiri, sehingga mereka menolak untuk mengasihi sesamanya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria, yang dibenci oleh orang-orang Yahudi itu, dia berhenti, dia menolong, dia merawat, bahkan membiayai rumah sakit bagi orang yang terluka itu. Orang Samaria memperlakukan sesamanya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Bapak Saudara, fokusnya bukan kepada perasaan terhadap diri, tetapi tindakan nyata untuk orang lain sebagaimana kita secara naluri mengasihi diri sendiri. Dengan demikian Bapak Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus mengasihi diri dulu baru kita bisa mengasihi orang lain. Justru sebaliknya, masalah manusia adalah kita sudah terlalu mengasihi diri kita sendiri. Karena itu yang kita butuhkan bukanlah self love Bapak Ibu, tetapi God's love. Kita dimampukan untuk mengasihi sesama bukan karena kita lebih dahulu mencukupkan cinta dari dalam diri kita sendiri, tetapi karena Allah lebih dahulu mencintai kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan kita mengasihi bukan karena kita sudah cukup akan kasih karena diri kita sendiri, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah Injil yang sejati Bapak Saudara. Kasih Allah itulah yang mematahkan rantai keegoisan diri untuk kita benar-benar bisa mengasihi sesama. Tapi Bapak Saudara jangan sampai salah sangka juga bahwa sampai di sini kita akhirnya membenci diri kita menganggap diri kita nggak berharga, ya udah kita jangan cintai diri kita. Itu pun juga bukanlah Injil Bapak Saudara ya. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita banyak sekali bagaimana kita diciptakan segambar dan serupa Allah.
Kita ditenun dengan indah oleh Allah sejak dalam kandungan ibu kita. Kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal itu. Bahkan terlebih lagi kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal di kayu salib itu. Jadi Bapak Saudara, identitas kita jelas. Kita ini adalah ciptaan Allah yang berharga. Dikasihi meskipun berdosa dan ditebus dengan darah Kristus itu. Sehingga nilai diri kita bukan tergantung kepada self love kita, tetapi kepada God's love yang nyata dalam hidup kita. Bapak Saudara, kasih sejati tidak pernah bersumber dari dalam diri manusia yang berdosa. Kasih sejati itu bersumber dari Allah. Sejatinya ketika kita berpusat kepada kasih Allah itu, kita kemudian bisa menerima diri kita sebagaimana Allah menerima kita. Kita menerima kasih Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Dari sanalah lahir dorongan untuk mengasihi sesama dengan kasih yang sama. Dengan kata lain, akar kasih orang Kristen bukanlah self love, tapi God's love. Kasih Allah yang kita terima, yang kemudian kita bagikan kepada sesama kita. Bapak Saudara, jujur saya pun bukan orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih Bapak Saudara. Saya juga sering dingin hatinya. Saya sering sibuk dengan diri saya sendiri, bahkan kadang pura-pura nggak tahu kalau ada masalah jemaat ataupun teman yang membutuhkan. Saya kadang-kadang capek. Saya pun juga kerap kali memanjakan diri saya. Karena itu Bapak Saudara, saya secara sadar gitu ya, mengetahui kelemahan saya ini dan saya belajar dari salah satu sahabat rohani saya, yaitu Pendeta Risma Lumalesil gitu ya, yang melayani di GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Saudara. Saya hadir di kependetaannya waktu itu tahun lalu gitu ya. Dia adalah orang yang saya banyak belajar Bapak Ibu. Orang yang punya hati yang besar dalam mengasihi sesama. Dia sering mengatakan bahwa sesama itu adalah imago Dei, gambar dan ciptaan Tuhan. Sehingga itulah yang mendorong dia untuk mengasihi banyak orang. Saudara, ini adalah beberapa foto pelayanan beliau gitu ya. Waktu COVID-19 gitu ya, sedang tinggi-tingginya. Karisma ini enggak di rumah Bapak Saudara ya. Dia jadi volunteer turun di Wisma Atlet. Menjadi volunteer di sana. Waktu gempa bumi Cianjur yang besar, dia datang di sana, hadir mendampingi korban dan mengadakan psikososial bagi anak-anak. Dia juga banyak berkolaborasi dengan lintas agama, lintas sosial ekonomi, karena dia tahu kasih Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Saya juga teringat Bapak Ibu Saudara, waktu itu ketika kami sedang ngobrol, dia bertanya sama saya gitu ya, kalau kamu malam-malam gitu ya, malam-malam hujan, apa yang kamu langsung lakukan? Saya langsung jawab ya, wah enak banget tuh ya, tinggal masuk ke kamar, tarik selimut, wah menikmati hujan dengan mantap gitu ya. Lalu dia bilang, saya malah justru gelisah gitu ya. Yang terpikir sama dia adalah anak-anak jalanan itu gimana ya? Mereka kehujanan. Apa mereka udah makan belum ya dan sebagainya. Di tengah kegelisahan itu akhirnya dia memutuskan keluar dari kamarnya. Dia turun ke jalan, dia membawa susu dan jas hujan untuk dibagikan ke anak-anak di jalanan. Cerita lain waktu dia melayani di kolong jembatan, itu adalah pelayanan yang dia lakukan setiap hari Sabtu, itu gambar yang paling kanan ya. Dia melayani di anak-anak kolong jembatan mengajar pelajaran-pelajaran sekolah. Satu kali Karisma dijamu oleh orang tua anak itu di rumah yang sederhana dan pastinya dengan makanan dan minuman yang sederhana, Bapak Saudara. Karisma ini sebenarnya orangnya resik Bapak Ibu, nggak bisa makan dan minum yang sembarangan karena dia gampang sakit. Dan dia tahu betul bahwa minuman yang disediakan itu tidak higienis gitu ya. Tapi dia juga tahu betul kalau dia menolak untuk makan dan minum itu sama saja merendahkan atau mungkin tidak menganggap kejamuan itu penting gitu ya. Sehingga Bapak Saudara dia tetap makan dan minum bersama mereka. Dan betul Bapak Ibu setelah itu dia diare Bapak Ibu. Tapi itulah kasih. Karisma rela menanggung demi menunjukkan penghargaan dan cinta bagi sesama.
Saudara, semua ini bisa dijalani oleh karisma, saya yakin bukan karena dia hebat, bukan karena dia sudah mengasihi dirinya dengan begitu luar biasa, enggak. Tapi karena kasih Kristus itu sudah terlebih dahulu memenuhi hatinya. Dia sadar betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Sehingga dia kemudian membagikan kasih itu tanpa perhitungan, bahkan dengan resiko sekalipun. Terima kasih Kristus inilah yang Injil lakukan. Injil mengubah manusia lama yang hanya mencintai dirinya sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Kristus dan sesamanya. Saudara, yang kita butuhkan bukan semakin banyak self-love, tetapi semakin banyak God's love yang memenuhi hidup orang percaya. Bahkan terlebih lagi meluber-luber dalam hidup orang percaya. Sehingga kasih itu kemudian dibagikan kepada sesama tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, tanpa ada pikiran resiko sekalipun. Kasih yang meluber, kasih Kristus itu yang sudah mengasihi kita sehingga memampukan kita mengasihi sesama kita. Saudara, bagaimana dengan kehidupan di keluarga kita? Lebih banyak self-love atau God's love dalam keluarga kita? Bagi para orang tua, maukah memberikan waktu luang mendengar cerita anak? Walaupun repot, walaupun capek, punyakah waktu untuk duduk mendengar tanpa penghakiman? Bagi anak-anak di rumah, bukan cuma sibuk main HP, main game, tapi punyakah God's love yang mau membantu keadaan rumah tanpa harus disuruh itu. Di tempat kerja, kita tidak hanya mengejar kenyamanan, keuntungan pribadi, tapi berani peduli, berani menunjukkan kasih kita, pengampunan kita kepada sesama kita. Di tengah komunitas gereja, Bapak Saudara, kita bukan cuma hanya hadir setiap hari Minggu, tapi kita ikut terlibat dalam melayani. Kasih yang bukan hanya memanjakan diri sendiri, tapi kemudian melibatkan diri di dalam kelompok kecil, menanggung beban satu sama lain. Dalam misi Allah, apakah kita punya kepekaan melihat kebutuhan sekitar kita? Atau hati kita dingin, tidak mau peduli, tidak mau tahu, yang penting urusan saya beres. Mungkin itu menolong tetangga yang sedang kesulitan, mungkin itu berdoa senantiasa kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu peduli dengan bencana yang terjadi, insiden yang sedang terjadi di tengah bangsa kita. Atau mendukung misi lintas budaya. Tapi saudara, kita mulai bertanya gitu ya. Bagaimana sekarang dengan me time, self reward, self care? Apakah itu masih boleh gitu ya? Berarti kayak rasanya itu dosa gitu ya, melakukan mengasihi diri sendiri. Saudara, boleh dan bahkan perlu. Tapi jangan menjadi berhala. Firman Tuhan mengatakan bahwa istirahat itu alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur, waktu untuk sabat, menikmati Tuhan di waktu istirahat itu alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus dijaga, harus dirawat. Sehingga kita nggak bisa asal-asalan makan, hidup seenak-enaknya, Bapak Saudara ya. Kita perlu menjaga diri kita, menjaga tubuh kita sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi tujuan kita dari me time, self reward, self care bukan untuk memanjakan diri tanpa batas, Bapak Saudara. Melainkan supaya kita dipulihkan, dikuatkan. Untuk apa? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi dan melayani sesama dengan lebih baik. Itulah tujuan kita memulihkan diri kita supaya kita kembali kepada kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di masa zaman akhir yang ditandai oleh orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri. Dunia menyanjung self-love sebagai jalan kebahagiaan. Tapi firman Tuhan menyingkapkan bahwa kasih yang sejati itu hanya lahir dari God's love di dalam Kristus Yesus. Saudara, self-love akhirnya membuat kita sibuk memanjakan diri.
Tetapi God's love membuka hati kita untuk mengasihi sesama dengan lebih baik. Karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar setiap hari. Menyerahkan diri kepada Kristus dan meminta pertolongan Roh Kudus. Supaya kasih Allah itu memenuhi hidup kita. Mengubahkan cara kita bersikap. Dan menjadikan hidup kita menjadi berkat yang nyata di tengah dunia. Karena pada akhirnya hanya kasih Kristuslah yang membuat kita bisa mengasihi tanpa memanjakan diri. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami betapa Engkau memanggil kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.